Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, pada kali ini Bapak akan mengangkat salah satu judul tentang kota, pengertian klasifikasi fungsi dan ciri-ciri kota. Ya, pembicaraan ini masuk dalam mata kuliah ekonomi SDM. Kalau kita berbicara tentang kota, yang terbersit dalam pikiran kita bahwa kota itu adalah suatu tempat yang luas, tempat yang banyak gedung-gedungnya, tempat yang banyak penduduknya, kemudian pusat keramaian, pusat kegiatan dan bisnis, pusat kebudayaan, kemudian pusat pemerintahan. Dalam pikiran kita atau benak kita, berbicara tentang kota adalah merupakan salah satu tempat yang menarik untuk kita datangi atau untuk kita kunjungi. Banyak kota-kota di Indonesia, ya, dan salah satunya adalah kota kita, ya, di Kendari, Kota Luluh. Itu ada sebutan Kota Luluh karena di daerah Kota Kendari itu kebiasaan masyarakatnya setelah pesta ada tarian Lulo. Nah, tarian Lulo itu adalah merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal yang terdapat di daerah Kota Kendari, yang biasanya ya dilakukan oleh masyarakatnya sebagai ucapan syukur, kemudian sebagai makna silaturahmi antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya, berbicara tentang pengertian kota, pada dasarnya kota adalah merupakan magnet, ya, yang banyak orang mengidam-idamkan untuk tinggal di daerah perkotaan. Ya, banyak orang yang mencoba mengadu nasib untuk berhijrah, ya, untuk pindah ke daerah perkotaan, apakah mereka kontrak rumah atau membangun rumah bagi yang sudah punya kekuatan modal untuk berkarir atau berusaha di daerah perkotaan. Dan tidak sedikit dari mereka yang telah berhasil tinggal atau menetap di daerah perkotaan, apalagi kota-kota besar, ya. Nah, salah satu di antaranya yang cukup fenomenal, ya, Tante Lala, yang kita kenal, ya, dengan ngegas-ngegasnya, viral di YouTube, ya, yang mengajarkan bocah ciliknya Pancasila, ya, sehingga membuat dia menjadi marah ketika anaknya kurang bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk, ya, dari sila pertama sampai sila kelima, selalu salah-salah, sehingga membuat Tante Lala ini menjadi marah dan mengulang-ulang terus, ya, sampai anaknya bisa. Nah, itu menjadi viral. Nah, kalau kita lihat, ya, bahwa Tante Lala ini secara tidak langsung sudah menjadi, ya, penduduk ibu kota di tanah air kita, yaitu Jakarta, dan sebelumnya menetap di kota juga yang ada di daerah, yaitu di Manado, ya. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, ya, yang berjuang dan berhasil tinggal di daerah perkotaan, seperti Ustadz Maulana yang dulunya tinggal di daerah di kota Makassar dan sekarang sudah menetap di Jakarta sebagai pendakwah atau penceramah yang selalu mengisi kegiatan ceramah agama di pagi hari dalam bingkai acara Islam itu Indah. Dan masih banyak lagi, ya, figur-figur masyarakat yang hijrah ke kota dan menetap di sana serta berkarir dan berhasil, ya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, dalam suatu negara pasti ada yang namanya wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Di tanah air juga kita banyak sekali, ya, kota-kota. Kita ini punya kota, ya, puluhan kota di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini Bapak berada di kota Kendari, ya, walaupun asalnya dari Makassar, dan asal Bapak di kota Makassar itu juga termasuk kota,
Ya, bahkan kota Makassar itu dijuluki sebagai kota metropolitan selain Jakarta. Dan kota Kendari adalah salah satu kota yang telah berkembang dan sudah hampir sejajar ya dengan kota-kota lainnya. Dan pada dasarnya kota Kendari itu adalah salah satu kota yang ya maju karena sudah lengkap fasilitas sarana dan prasarananya. Salah satu kehadiran yang terbaru di kota Kendari itu dengan hadirnya jembatan Batramas yang merupakan salah satu ikon di kota Kendari, dan juga Masjid Rabun Al-Alam ya, yang berada di tengah-tengah teluk itu, yang membuat suasana menjadi lebih indah, lebih nyaman, baik dalam sisi sisi pembangunan kota secara infra dan suprastrukturnya. Nah, seperti itu. Kemudian masih banyak lagi kehadiran sebagai ikon di kota Kendari yang cukup dikenal di luar sana, seperti ya objek-objek wisata, misalnya rumah makan ya yang banyak terdapat di kota-kota Kendari dan mengambil spot di daerah-daerah bakau ya, dengan menampilkan ikan-ikan segarnya yang bisa dikonsumsi dan harganya juga cukup terjangkau. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, bahwa ya berbicara tentang penduduk di perkotaan akan dianggap lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan. Selain itu, lalu lintas di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan pedesaan. Nah, ini memang merupakan salah satu kondisi yang bisa kita lihat secara langsung ya, perbedaan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Kemudian pembahasan tentang perkotaan dan pedesaan memang tidak pernah ada habisnya, atau bisa dikatakan banyak hal yang selalu menarik untuk dibahas. Ya, kalau kita menarik pernyataan salah satu ahli Gramets, kalau berbicara tentang perkotaan dan pedesaan, secara bersamaan pasti akan banyak sekali dan tidak akan cukup pada satu artikel saja. Nah, supaya lebih mengetahui dan lebih dalam, ya maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkotaan. Di dalam artikel itu akan dibahas tentang pengertian kota, klasifikasi kota, fungsi kota, serta ciri-ciri kota. Nah, pengertian kota. Pengertian kota pada dasarnya sangat beragam, tergantung dari para ahli yang memberikan definisi dengan definisi tentang kota itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kota dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang dimana bangunan dan lapisan masyarakatnya menjadi satu kesatuan atau satu sistem. Ya. Kita melihat ya bahwa di daerah perkotaan itu ya sangat apik dengan bangunan-bangunan yang begitu ya begitu beraneka ragam, kemudian mencerminkan estetika ya keindahan daripada bangunan-bangunan yang ditampilkan. Ya, tidak jarang kita melihat ya bahwa di daerah perkotaan itu ada gedung-gedung yang tinggi, katakanlah pencakar langit ya. Ya. Ada yang belasan meter, ada yang puluhan meter, kemudian rumah-rumah penduduknya juga tidak seperti dalam suasana pedesaan. Ada yang ya bertingkat 2, 3 dan seterusnya. Ya. Bahkan di daerah perkotaan juga banyak penduduk yang tinggal di gedung-gedung tinggi ya dalam bentuk apartemen. Ya, mereka membeli apartemen atau menyewa apartemen kemudian tinggal di dalamnya. Ya. Senada dengan pengertian kota dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, KBBI, kota adalah daerah pemukiman ya, yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kota itu sendiri sederhana, dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang sangat potensial dari segi manapun, mulai dari sektor pekerjaan, ya, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sebagainya.
Nah, ini adalah merupakan salah satu gambaran yang terdapat di wilayah perkotaan. Ya, bahkan ada satu kawasan itu yang sudah lengkap dengan sarana prasarana hunian, ya, kemudian dilengkapi dengan tempat berbelanja, tempat ibadah, kemudian rumah sakitnya ada, ya, kemudian sarana pendidikannya juga ada, dan juga tidak lepas dari itu sarana olahraga. Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan olahraga itu bisa saja dalam suatu wilayah atau kawasan, ya, misalnya kawasan pemukiman yang apa yang biasanya kita lihat di televisi, kondominium, ya, kemudian area kawasan Citraland misalnya yang sudah terkenal dengan pemiliknya yang bernama Ciputra dan Ciputra Group, ya, dan masih banyak lagi, ya, para para pebisnis yang bergerak di bidang real estate yang semakin menambah maraknya di daerah perkotaan. Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di dalam kota akan terlihat lebih padat karena jumlah penduduk kota yang lebih banyak. Tidak hanya itu, bangunan yang ada di kota juga lebih sering vertikal, sehingga kita akan melihat gedung-gedung tinggi. Bahkan teknologi yang ada di daerah kawasan perkotaan akan lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Ya. Salah satu di antaranya, kalau misalnya kita berada di daerah perkotaan, kita lihat model bangunannya yang dilengkapi dengan teknologi. Salah satu teknologi yang ada, ya, seperti ada lift, ada eskalator, kemudian pintu otomatis, ya, yang bisa buka dan tertutup sendiri. Nah, sama halnya dengan pengertian kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, ya, tentang pemerintahan daerah. Kawasan kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, ya, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan. Kemudian pemusatan dan distribusi pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemilihan ibu kota, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Itu adalah menurut definisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Kemudian juga kota itu tidak lepas dari pengertian para ahli, dan kita akan tampilkan ahli-ahli siapa saja yang memberikan definisi atau pengertian tentang kota. Nah, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang kota. Pertama adalah Grunfeld, ya. Grunfeld menyatakan bahwa kota adalah suatu wilayah di mana penduduk atau jumlah penduduk yang tinggal cukup padat dan lebih padat daripada wilayah nasional. Dan bagi para penduduk yang tinggal di perkotaan biasanya bekerja di sektor non agraris, ya, dan atau bukan di sektor pertanian. Kita lihat, ya, kegiatan dan aktivitas penduduk di daerah perkotaan itu ada yang berkarir sebagai sebagai insinyur, ya, sebagai dokter, ya, sebagai tenaga pendidik, misalnya dosen seperti Bapak sendiri, ya, kemudian konsultan hukum, ya, konsultan ekonomi, ya, konsultan yang ada pada perusahaan-perusahaan yang menamakan diri sebagai, ya, konsultan bisnis, ya, dan mereka biasanya diangkat sebagai notaris, ya, pada perusahaan, ya, untuk bisa memberikan perlindungan dan pengayuman hukum, seperti itu. Kemudian selain Grunfeld juga mengatakan bahwa bangunan yang ada di daerah perkotaan itu berupa gedung-gedung tinggi dan jarak antara gedung tidak terlalu jauh. Dan akhirnya kita lihat, ya, gedung-gedung yang ada di daerah perkotaan itu bersaut-sautan, ya. Ya. Coba kita lihat di salah satu kawasan, tidak usah kita mengambil kota Jakarta, karena kota Jakarta adalah kota metropolitan. Seperti di kota Kendari aja. Ya, kita lihat, ya, gedung-gedung sudah mulai bermunculan satu persatu. Salah satu di antaranya seperti gedung-gedung di di daerah kota Kendari itu, ya, hotel, ya, hotel Kubra misalnya, kemudian Swiss Bell Hotel, ya, dan Claro
Nah, itu salah satu gedung-gedung yang tinggi, sedangkan perbankan salah satu yang adalah Bank BPD, ya. Kemudian hadir rumah sakit jantung yang berada atau berlokasi di X Rumah Sakit Provinsi Kendari. Nah, kalau di kota-kota lain ya seperti di kota Makassar, ya kota Manado, kota kota Balikpapan, kota Palangkaraya dan lain sebagainya, di Medan, Palembang dan sebagainya, itu termasuk kota-kota yang sudah maju di Indonesia. Ya. Dan masih banyak lagi kota-kota yang lainnya yang berada di Pulau Jawa. Ya. Yang kedua, menurut Mas Weber adalah, ya, kota adalah suatu atau sebuah wilayah atau daerah yang dimana penduduk dari wilayah tersebut mayoritas bisa memenuhi semua kebutuhan ekonomi pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini adalah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, ya, tentang kota itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, menurut Bekhar Hofmeister, bagaimana menurut Bekhar Hofmeister? Meister. Nah, pengertian kota menurut Burkhard Hofmeister ini adalah sebuah pemusatan keuangan mulai dari tempat tinggal, tempat kerja bagi manusia itu sendiri hingga kegiatan umum. Ini salah satu ciri atau gambaran yang ada sekarang, ya, dalam suatu pusat pemukiman. Di situ ada fasilitas, ya, fasilitas tempat pusat pembelanjaan, ya, belanja, misalnya mall atau supermarket, ya. Kemudian ada sarana rumah sakitnya, kemudian ada sarana pendidikan, olahraga dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep seperti ini sudah banyak dikembangkan oleh para pengembang atau real estate, ya, yang bergerak di bidang pemukiman, ya, dan juga bidang-bidang yang lainnya seperti bidang kesehatan, ya, pendidikan, olahraga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian menurut Bitarto bahwa kota adalah sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta ditandai dengan adanya strata ekonomi yang heterogen bercorak materialistis. Nah, kita bisa melihat, ya, bahwa heterogenitas penduduk di daerah perkotaan itu cukup beragam. Kita lihat asal muasal mereka itu dari mana saja. Jadi tidak kita lihat sejarah merata, ya, bahwa penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu cukup heterogen, ya, tidak berasal dari satu daerah saja, tetapi dari daerah-daerah lain itu bisa saja hadir dan menetap di dalam suatu wilayah perkotaan, misalnya asalnya dari Makassar, ya, dari Kendari, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Irian Jaya, ya, tinggal dan menetap dalam suatu wilayah perkotaan. Nah, itu biasanya karena tuntutan pekerjaan, ya, profesi mereka yang mengantarkan mereka untuk menetap di dalam suatu wilayah perkotaan. Kemudian menurut Northam adalah sebuah wilayah atau daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi daripada jumlah kepadatan populasi. Ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya, secara lebih jelas bahwa kepadatan penduduk yang cukup tinggi di daerah perkotaan itu memang merupakan salah satu ciri khas dari definisi menurut Northam ini. Penduduk yang ada di wilayah tersebut memiliki kegiatan ekonomi, ya, di luar sektor pertanian, ya, sehingga tidak tergantung dengan sektor pertanian. Ya, sektor apa saja? Salah satu diantaranya adalah sektor bisnis, ya, dan keuangan, serta sektor kewirausahaan atau entrepreneur. Ya, di daerah perkotaan itu banyak kegiatan-kegiatan entrepreneur, banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis keuangan, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang
yang berbasis bisnis. Ya, misalnya dengan hadirnya organisasi-organisasi bisnis ya dan perusahaan-perusahaan manufaktur yang mengisi riaknya kepadatan kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Di samping itu juga tidak terlepas dari kepadatan penduduk, sehingga menurut Norton ini adalah wilayah yang memang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan jumlah kepadatan populasi, dan juga memiliki kegiatan pada sektor-sektor tertentu, misalnya ekonomi bisnis ya, dan sedikit mereka yang bergerak di bidang pertanian, kecuali ya perusahaan-perusahaan yang terjun pada sektor pertanian, misalnya sektor agribisnis dan agroindustri. Saudara-saudari sekalian yang sama-sama berbahagia, kemudian menurut Amos Rapoport, ya, Amos Rapoport ini memberikan definisi tentang kota adalah sebuah pemukiman yang cukup besar, kemudian padat dan permanen, serta terdiri dari berbagai macam kelompok individu yang sifatnya heterogen dan dari segi sosial. Ya, oke, itu menurut pendapat ahli. Dan kedua, kita masuk pada pembahasan klasifikasi kota. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi kota, ya ada banyak hal yang selalu menarik pembahasan tentang perkotaan. Oleh karenanya, sebelum memutuskan untuk tinggal di wilayah perkotaan, sebaiknya kita memiliki atau mengenali ya klasifikasi perkotaan itu sendiri. Ya, salah satu diantaranya adalah klasifikasi kota yang dapat kita kategorikan berdasarkan jumlah penduduk. Ya, nah berdasarkan jumlah penduduk ini ada klasifikasinya, sehingga dengan melihat jumlah penduduk itu sudah terbayang bahwa ini sebutannya kota apa, ya, seperti itu. Nah, pertama adalah kota kecil. Kota kecil itu kalau misalnya di dalam suatu wilayah hanya terdapat kurang lebih 20.000 sampai 50.000 jiwa penduduk, itu dikatakan sebagai kota kecil. Nah, sebuah kota yang dapat dikategorikan atau diklasifikasi menjadi kota kecil jika penduduknya tinggal di kota itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa saja. Kemudian kota sedang. Kota sedang itu adalah kota ya yang dapat diklasifikasikan ke dalam kota sedang apabila jumlah penduduk sudah mencapai 50.000 hingga 100.000 jiwa penduduk. Kemudian dikatakan kota besar atau kota yang berjumlah 100.000 hingga 1 juta jiwa. Jadi kota besar ini sudah bisa dikatakan berpenduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa ya, penduduk yang tinggal di daerah kota atau di wilayah tertentu misalnya. Ya. Kemudian ya kota metropolitan. Bagaimanakah kota metropolitan? Berapa jumlah penduduk yang terdapat pada kota metropolitan? Ya. Nah, terkadang dalam suatu wilayah jumlah penduduk bertambah dengan cukup cepat, termasuk wilayah perkotaan. Semakin banyak penduduk yang ada di suatu perkotaan, ya, maka klasifikasi kota semakin meningkat. Nah, ketika jumlah penduduk ini sudah mencapai sekitar 1 juta jiwa hingga lebih, itu sudah bisa dikatakan sebagai kota metropolitan. Dan salah satu kota metropolitan ini yang ada di beberapa daerah selain kota Jakarta, ya, Medan, Pekanbaru, kemudian termasuk kota Makassar, itu juga adalah salah satu contoh kota metropolitan yang ada di Indonesia. Dengan kota-kota yang lain yang mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian kota selanjutnya adalah kota megapolitan. Kota megapolitan ini ketika penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah itu, ya, wilayah kota maksud saya, sudah lebih dari 5 juta orang atau 5 juta jiwa. Ya, jadi klasifikasi kota yang terakhir ini adalah kota megapolitan. Kota megapolitan ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.
Nah, pembangunan kota metropolitan ini akan dilakukan sesegera supaya pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Nah, sehingga penduduk di kota metropolitan kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Itu adalah merupakan pendapat yang harus sesistem dengan kota-kota besar ya. Kota-kota megapolitan ini adalah kota yang sudah di atas klasifikasi kota metropolitan, sehingga ya bidang pelayanan masyarakat itu sudah harus dapat dikatakan baik ya. Kemudian dari sarana prasarana juga sudah boleh dikatakan modern dan sangat modern ya. Salah satu ciri khas kota megapolitan ini ya juga mempunyai tingkat kedisiplinan bagi penduduk, dan salah satu diantaranya menghargai waktu ya. Jadi mereka sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing ya. Dan biasanya kalau kita lihat ketertiban di dalam berbagai hal itu biasanya terlihat dalam kota megapolitan ini. Kemudian berikutnya fungsi kota. Apa sih sebetulnya fungsi kota? Jadi fungsi kota itu salah satu diantaranya ya bisa mempengaruhi kondisi suatu negara. Ya, dengan kata lain, apabila fungsi kota berjalan dengan lancar, maka kondisi negara bisa berjalan sedikit lebih baik. Apalagi kota yang merupakan ibu kota negara. Nah, itu misalnya kota Jakarta saat ini masih menjadi kota ibu kota negara Republik Indonesia. Namun jika kota tidak berfungsi semestinya, maka akan terdapat gangguan dan terhambat pertumbuhan negara dalam sektor atau dalam berbagai sektor, misalnya ekonomi ya, yang di dalamnya ada sektor perdagangan dan bisnis, keuangan ya, kemudian sektor pemasaran barang dan jasa dan lain sebagainya, kegiatan ekspor dan impor ya. Berikutnya kota sebagai pusat pemerintah. Nah, ada kota-kota di dalam suatu wilayah negara yang sudah menjadi pusat pemerintah, misalnya kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, di mana di dalam satu wilayah tersebut ada presidennya, ada menteri, ya sampai ke bawah ada gubernur, ada camatnya, ya, ada bupati, wali kota, dan sampai pada lurah. Nah, itu dalam sebuah wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintah ya. Dan sama-sama melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya sebagai pusat pendidikan. Jadi kebanyakan kota yang kita lihat itu selain sebagai pusat bisnis ya, sentra produksi, ada juga ya pasti terdapat juga pusat pendidikan ya, seperti misalnya ya, tidak usah kita cari jauh-jauh, contoh di Kendari ini sudah ada kehadiran berbagai macam universitas ya. Ya, salah satu diantaranya ada IAIN Kendari, ada Unsultra, ada Universitas Haloleo yang merupakan salah satu universitas terbesar ya di kota Kendari. Kalau IAIN Kendari adalah salah satu perguruan tinggi agama yang terbesar di wilayah Jasira, Sulawesi Tenggara. Dan beberapa ya pusat pendidikan lainnya, ada yang berbasis keperawatan, ada yang berbasis komputer, ada yang berbasis sekolah tinggi ilmu ekonomi ya, dan ada yang berbasis keberbakatan olahraga dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya sebagai pusat informasi. Jadi kota itu pada dasarnya juga memberikan informasi